qanaah ini artinya merasa cukup dengan yang sedikit dari hal-hal yang dibutuhkan. Orang yang betul-betul merasakan cukup walaupun sedikit dari hal yang dia butuhkan, dia akan merasakan betapa hidup ini indah dan nikmat. Karena dia tahu sekali bahwa Allah telah jamin rezeki makhluk, apalagi yang bernama manusia. Orang yang Allah lindungi di saat tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, salah satunya apa? Seseorang yang bangun malam kemudian dia menangis, dzakarallah fa fadat ainah. Ini kita kan, kalau kita kan bangun malam nangis karena kadang-kadang karena pegel sama utang nggak beres-beres gitu ya, atau kita bangun malam karena pegel sama masalah yang nggak selesai-selesai. Tapi yang dikatakan sama Rasul, orang yang terlindungi di saat tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, orang yang menangis ketika mengingat Allah, mengingat nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana orang bisa mengenal Allah dengan cara yang benar? Tentu dia harus memiliki sifat qanaah. Sifat qanaah ini artinya sifat yang betul-betul mendatangkan kemuliaan, pujian Tuhan kepada orang yang memilikinya. Orang yang tahu bahwa hidup ini bukan untuk komplain tadi. Hidup ini bukan untuk mencari kurang. Tapi hidup ini ketika harus bersyukur, dilalah dia merasakan kelebihan, atau dia bersabar ketika mengalami kekurangan. Karena itu yang paling aman, imma syakuran, imma saburan. Baik bersyukur maupun bersabar. Dijelaskan bahwa Ar-Raghib, salah seorang ulama ini pernah berkata bahwa qanaah ini artinya merasa cukup dengan yang sedikit dari hal-hal yang dibutuhkan. Orang yang betul-betul merasakan cukup walaupun sedikit dari hal yang dia butuhkan, dia akan merasakan betapa hidup ini indah dan nikmat. Karena dia tahu sekali bahwa Allah telah jamin rezeki makhluk, apalagi yang bernama manusia. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Kalau betul caranya, pasti akhirnya baik. Kalau cukupnya menurut Allah, endingnya indah. Tapi kalau mikdar ukuran cukup tersebut kembali kepada manusia, ujungnya wallahu alam bishawab. Nggak ada yang pernah tahu akhirnya seperti apa. Ya, maka mulailah kita menjadi orang yang harusnya tahu, belajar membenci dan cinta karena Allah. Ya, kalau kita serahkan ke Allah itu asik semuanya insyaallah. Di surat An-Nisa ayat 32, Allah pernah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu. Walin nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima." Ada ayat yang sering menjadi sebuah sandaran bahwa ada pembagian yang telah Allah bagikan, dan Allah Maha Adil dalam membagikan sesuatu. Dikatakan wala tatamannau, dan janganlah kamu iri hati, ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din, terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lainnya. Lirrijali nasibu mimma iktasabu, bagi orang laki-laki itu ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibu mimma iktasabna, begitu pula bagi para wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadli, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, karena sesungguhnya Allah ini Maha mengetahui segala sesuatu. Di ayat ini dijelaskan bahwa laki ada bagiannya,
perempuan juga ada bagiannya. Bahkan dalam pembagian waris, laki-laki 2 kali lipat perempuan, jangan dikomplain. Kan Indonesia ada emansipasi, Tat. Kalau perempuan bisa kerja seperti yang laki kerjakan, kenapa kita kok dibaginya nggak sama? Ya, ini kalau orang beranggapan bahwa baik menurut dirinya. Tapi kalau dia berilmu, dalam Islam ini perempuan paling gampang sudah. Idza shalatil mar'a khamsaha wa shamat shahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Kalau buat perempuan kan udah dikasih bocoran dalam syariat Islam ini, nggak usah khawatir. Selama sudah diikat dalam tanggung jawab seorang laki-laki, asal mau melakukan yang 4 saja. Salat yang 5 waktu, jangan ngomong qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir berat. Ya idza shalatil mar'a khamsaha. Perempuan asal mau ngejaga salat yang 5 waktu aja. Dan rumah lebih baik buat perempuan kok. Enggak terbebani. Yang penting tetap as-salatu ala waktiha. Salat 5 waktu aja. Shamat syahraha, kemudian menjaga puasanya. Puasa Ramadan aja. Enggak usah gonta-ganti status WA pakai ayam mulut dan gini. Udah. Utang bayar dulu tuh Ramadan. Heran nunggu Saban dulu baru bayar. Ya, hafazat farjaha, dan dia jaga auratnya karena dia tahu almar'atu aurat, perempuan itu aurat. Ya, dan itu disiplin diri, bukan karena takut suami, takut orang tua, bukan, disiplin diri. Karena nanti kan masuk kubur masing-masing. Sekarang hidup pengennya gerandang-gerandang mulu, cemburunya tegangan tinggi, betul? Ntar mau waktunya mati masing-masing kan gitu ya. Kebayang kalau nggak disiplin diri itu. Dia jaga puasanya, yang Ramadan saja. Dia jaga kemaluannya, dia jaga auratnya karena dia tahu perempuan itu aurat. Dan dia patuhi suaminya, nggak usah nurut sama yang sama suami saja. Qila laha, dikatakan kepada dia udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Masuklah surga dari pintu manapun yang kalian inginkan. Masya Allah ya. Nah perempuan kalau sudah dapat bagian, tidak ada hak lelaki untuk mengetahui bagian dia. Bahkan nggak perlu tahu. Ustaz, orang perempuan boleh gak kerja, Ustaz? Boleh. Yang ngelarang siapa? Kerja boleh. Kecuali kalau suaminya bilang jangan, nah itu wajib, hukumnya beda. Karena hukum asal perempuan kerja tuh mubah. Mubah tuh halal, boleh-boleh saja tergantung niat. Kalau niatnya menambah nilai bulanan karena suaminya mungkin nggak cukup, boleh, nggak apa-apa, silakan. Tapi nggak ada kewajiban. Atau mungkin dia bekerja diizinkan untuk mengisi waktu luang dengan pendapatan yang lumayan, nggak ada kewajiban nafkah sama sekali, tidak ada. Bahkan kalau suaminya susah, zakat si perempuan boleh kasih ke suami. Masya Allah. Makanya kalau perempuan dapat 1/3 dari harta waris lelaki, setengahnya jangan diiriin, karena pada rezeki lelaki itu ada hak orang tuanya, hak istrinya, hak anak, dan hak banyak orang. Ya, dan ibu nggak perlu tahu bapak gaji berapa sebulan, akad saja sudah gitu loh. Heran, pengen tahu aja gitu. Dan bapak kalau sudah kasih ibu, jangan suka pengen minta balik gitu loh. Saya kasih kamu sebulan 5 juta misalkan, gitu ya. Saya kasih 5 juta sudah. Atau nanti ada saudara datang pulang nggak punya ongkos, nggak usah, mah pakai dulu, pakai yang kemarin pakai, nggak usah begitu gitu. Itu cikal bakal kerusakan hubungan antara ipar kalau sudah begitu. Banyak kasus kayak begitu tuh. Akhirnya besok-besok istri jadi a priori dengan saudara suami. Siapa lagi yang datang? Itu yang kemarin. Yang datang bawa jeruk pulang minjem seperti gitu. Ya Pak, makanya gentle Pak, kalau udah bagi nggak usah minta lagi sudah gitu ya. Jadi nggak punya ongkos gimana? Nyebrang, minjem sama orang depan kalau perlu gitu loh. Itu izah namanya tuh. Dan ibu juga nggak usah ngecek handphone income berapa, nggak perlu. Nggak perlu sama sekali. Mungkin suami punya keinginan memberikan saudaranya, ya, karena wanita kalau bercerai kan kewajiban saudara lakinya. Mungkin dia menanggung kakaknya yang janda atau adiknya, atau mungkin dia masih punya orang tua. Malas, nggak usah pengen tahu, nggak usah ikut ngatur sudah. Nah, ya.
Sudah ada bagian-bagiannya. Dalam Islam tuh seperti itu gitu loh. Ya, supaya tahu karena Allah telah berikan taksim bagian-bagiannya. Dan kalau nanti terjadi perceraian juga nggak ada harta gono gini. Di Islam tidak ada. Kecuali paling depan tuh itu. Ada mau bercerai, gue cerai dah kalau gitu deh. Ya kalau gono gini itu tinggal tergantung akad. Kalau memang kerjasama ya ada bagiannya. Jadi harus dipahami nih, Islam dahsyat tuh sebetulnya loh. Menekankan sekali bagaimana bersikap dengan cara yang qanaah. Karena Allah telah mengatakan dengan tegas, kata Allah, ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu wa linisai nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Karena memang Allah tahu yang terbaik pada semua hal. Nah kalau kita pengen berserah diri kepada Allah, akhirnya baik. Sekarang kita rubah aturan main Allah, ya keburukannya bakal kita dapat. Bukankah di An-Nisa 119 Allah mengatakan, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla." Ini yang kita khawatirkan loh. Orang yang bertolak belakang dengan syariat yang dibawa oleh Rasul, yang Allah perintahkan, Nabi contohkan, sahabat melakukan. Malah yang dia ikuti jalan yang orang beriman tidak lakukan. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Tuh. Akhirnya nggak jelas. Karena kau yang mulai gitu loh ya. Ya kamu yang harusnya mengakhiri. Tapi kalau Allah yang mulai, akhirnya indah. Karena qad ja'alallahu likulli syai'in qadran tadi, Allah telah berikan miqdar pada sesuatu. Dalam semua hal. Ya karena yang jangan pernah kita rubah sudut pandang kita ini untuk dikembalikan bahwa kita tercipta untuk beribadah. Ya. Jadi dunia ini yang Allah titipkan, jangan sampai mengecoh kita. Jangan memiliki akidah seperti akidahnya Qarun. Ya. Yang mengatakan bahwa wa mautitu ala ilmin indi. Ini yang saya punya ini karena memang kepandaian saya. Kalau saya nggak banting tuh saya nggak bakal begini. Qarun nih. Qarun yang kayak begitu Qarun. Ya saya wajar saja saat saya sekarang bahagia di hari tua saya. Mudanya saya udah susah terus gitu loh. Kalau dibilang masih muda susah, bukan cuma kita, banyak sampai tua kebelangsak. Bukan ukurannya seperti itu, karena dunia cuma titipan. Botat kalau saya nggak pinter, saya nggak tinggal di komplek. Guru matematik saya pinter, tinggal di pojokan kampung. Enggak ukuran enak. Orang pinter jadi ketitipan, enggak, lawang memang izin Allah. Ya karena saya kan kerjanya nggak kayak orang biasa, orang biasa 8 jam, saya 24 jam, saya pakai saya kaya. Kang Kopi 24 jam lebih nggak kaya. Enggak begitu ukurannya. Ya salah. Layak tidak Allah titipkan sesuatu pada kita, karena tahu pada akhirnya bakal diambil. Jangankan harta yang pasti nggak bakal kebawa mati. Ya, lawang yang namanya ilmu saja itu bakal diambil sama Allah. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta la yubki minhu aliman. Ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Allah itu kalau mau ngambil ilmu, bukan ilmu yang diambil, dicomot, bukan. Ulama diwafatkan, ulama wafat nggak punya ilmu, ilmunya habis. Makanya biar dia tuh guru tauhid yang ngajarin kita siapa Allah, siapa Nabi Muhammad, apa itu Islam, guru kita ya, ulama besar. Kalau dia meninggal suruh ajarin la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha. Ajarkan nih yang orang yang mau mati la ilaha illallah, kata Rasul. Ini guru kita mau meninggal, guru agama mana soleh betul. Kita ajarin Ustaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata pintaran dia nggak bisa. Tetap ajarin. Karena ilmunya diambil. Apalagi harta. Kan udah sering dibilang nggak ada mayit orang Islam terbungkus kain kapan lebih gede, mayit gede amat. Itu banyak macam-macam, ada kotak berangkas, ada macam, nggak.
Semua bakal ditinggalkan karena cuma sifatnya titipan. Dan Utsman bin Affan mengatakan bahwa kalau sampai Allah titipkan dunia kepada manusia, bukan untuk berfoya-foya, untuk menaklukkan akhirat. Berarti Allah tahu surganya ini dengan harta, atau sebaliknya, berarti Allah tahu memang surganya dengan kemiskinan. Karena dilihat dari dampak apa yang dikatakan ujian tadi, kalau harta membuat dia makin dekat sama Allah, ini yang diinginkan. Ya, kan seperti dikatakan bahwa orang yang Allah lindungi di saat tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, salah satunya apa? Seseorang yang bangun malam kemudian dia menangis, dzakarallah fafadat ainah. Ini kita kan, kalau kita kan bangun malam nangis karena kadang-kadang karena pegel sama utang nggak beres-beres gitu ya, atau kita bangun malam karena pegel sama masalah yang nggak selesai-selesai. Tapi yang dikatakan sama Rasul, orang yang terlindungi di saat tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, orang yang menangis ketika mengingat Allah, mengingat nikmat. Ini jarang orang dapat nikmat nangis, itu jarang gitu loh. Dulu para sahabat banyak yang begitu. Kenapa? Summa la tus'aluna yawma idzin. Ini yang bikin mereka menangis, ini bakal ditanya sama Allah semua. Makanya Salman Al-Farisi ketika beliau mau meninggal, beberapa saat sebelum beliau wafat itu, beliau menangis. Sampai para sahabat bingung, apa yang membuat engkau menangis wahai Salman? Bukankah engkau orang yang pernah bersama Rasul dan dimuliakan dengan surga kelak nanti ya Salman dengan keislamanmu? Kata Salman, aku bukan komplain dengan apa yang Allah berikan padaku, bukan. Cuma aku ingat apa yang Nabi katakan kepada aku, bahwa manfaatkanlah yang kau miliki cuma sebatas kecil untuk dunia, perbanyaklah akhirat. Maka ketika beliau wafat, para sahabat pengen tahu, ternyata cuma ditemukan 20 dirham dari hartanya. Masya Allah. Sahabat Nabi yang ikut perang dan dapat ghanimah yang berharga, sisa uangnya cuma 20 dirham. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Bagaimana Umar menyaksikan menangis diletakkan duri dalam kerongkongannya ketika mengetahui wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiqul Akbar. Ketika beliau meninggal, apa yang beliau miliki? Tak ada lagi. Periksalah apa yang kumiliki wahai Umar. Selesaikanlah sebelum mata ini terpejam. Umar mengatakan, aku nggak melihat dari hartamu wahai Abu Bakar kecuali 3. Yang pertama, ada seorang budak yang kau miliki itu, dan onta kurus buat bawa air, dan baju yang kau pakai warna putih ini. Apa kata Abu Bakar? Merdekakan budak tersebut. Jualah onta kurus yang kumiliki itu, masukkan ke Baitul Mal uangnya. Biarkan baju putih ini menemaniku di lubang kubur. Ini Abu Bakar. Coba orang-orang yang betul-betul merendah, orang yang nggak terkecoh dengan fitnah dunia, karena dia tahu dunia sifatnya titipan, dan dia cuma menjalani. Dia pengen kembalinya itu dalam kondisi kosong, lahir dalam kondisi merah bayi yang menangis, meninggal pun dia nggak bawa apa-apa. Dia pengen begitu, atau dia balik. Seperti ulama katakan, ketika kau lahir menangis, orang tersenyum dengan kehadiranmu, ya baliklah kenyataan nanti ketika kau wafat nanti tersenyum melihat surga, orang menangis ketinggalan kamu. Itu yang paling penting. Jangan terkecoh dengan fitnah dunia. Makanya mereka orang-orang yang nggak pernah terkecoh dengan fitnah dunia. Sesibuk apapun dunia memanggil mereka, yang mereka tahu adalah panggilan ibadah. Allah panggil dia, hayya 'alas shalah, salat. Semua yang sifatnya amar perintah dia kedepankan. Masya Allah.